Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Anjani dengan NIM 22811334132. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemrograman Web pada mata kuliah Transformasi Digital. Ada beberapa topik yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada definisi pemrograman web, yang kedua ada pentingnya pemrograman web, ketiga dampak dalam dunia digital, empat struktur dasar HTML, kelima styling dengan CSS, keenam responsif dan RDW, ketujuh ada JavaScript, dan yang terakhir pengoptimalan dan keamanan. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini pendahuluan meliputi definisi pemrograman web, pentingnya pemrograman web, dan dampak dalam dunia digital. Pemrograman web adalah proses menciptakan dan mengembangkan aplikasi atau situs web yang dapat diakses melalui internet. Proses ini memanfaatkan alat-alat seperti HTML untuk mendefinisikan struktur dan konten, CSS untuk mengatur tampilan dan layout, serta JavaScript untuk menambahkan interaktivitas dan fungsionalitas tambahan pada aplikasi web tersebut. Pentingnya pemrograman web terletak pada kemampuannya untuk mendukung pembangunan situs web, aplikasi web, dan layanan daring yang bisa diakses oleh pengguna di seluruh dunia melalui internet. Pemrograman web memiliki dampak besar dalam dunia digital. Dalam ranah digital terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi pembangunan situs web dan aplikasi yang dapat dijangkau oleh jutaan orang di seluruh dunia. Ini membuka jalan bagi pertukaran informasi, interaksi sosial, perdagangan elektronik, dan transisi digital yang meluas. Selanjutnya ada struktur dasar HTML. Ada 3 contoh struktur dasar HTML. Yang pertama, tag HTML menandai awal dan akhir dari dokumen HTML. Kedua, ada title, menentukan judul dokumen yang akan ditampilkan di jendela browser. Dan yang terakhir ada body, berisi konten utama dokumen seperti teks, gambar, dan elemen yang lainnya yang akan ditampilkan di halaman web. Selanjutnya ada styling dengan CSS. CSS atau Cascading Style Sheets adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengatur penampilan dan gaya dari halaman web. Melalui CSS, kita bisa mengontrol berbagai aspek seperti warna, jenis huruf, susunan, dan animasi dari elemen-elemen HTML di halaman web. CSS bekerja dengan menerapkan aturan-aturan atau selektor yang menargetkan elemen spesifik di dalam HTML dan selanjutnya memberikan instruksi tentang bagaimana elemen tersebut seharusnya ditampilkan. Selanjutnya ada responsif dan RDW. Responsive Web Design merupakan suatu pendekatan dalam desain web yang bertujuan untuk memastikan tampilan yang optimal dari sebuah situs web di berbagai perangkat dan ukuran layar. Dalam responsive web design, elemen-elemen halaman web disusun dan disesuaikan secara dinamis agar dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar yang digunakan oleh pengguna. Beberapa prinsip utama dalam responsive web design meliputi: 1. Penggunaan media queries, kedua fluid grids, ketiga pengaturan tampilan dengan CSS, keempat penggunaan gambar responsif. Selanjutnya ada JavaScript. JavaScript ialah sebuah bahasa pemrograman yang dimanfaatkan untuk menghadirkan interaksi dan perilaku dinamis dalam sebuah halaman web. Biasanya JavaScript digunakan untuk menciptakan efek animasi, mengubah konten halaman secara dinamis, memproses data pengguna, dan melakukan komunikasi dengan server. Keunggulan JavaScript adalah kemampuannya untuk berjalan langsung di dalam web browser tanpa memerlukan pemasangan perangkat lunak tambahan, sehingga menjadikannya sebagai bahasa pemrograman yang populer dalam pengembangan web. Dan yang terakhir ada keamanan. Keamanan dalam pengembangan web memegang peran penting dalam menjaga integritas dan kerahasiaan informasi. Di era digital yang terus berkembang, ancaman siber menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat, pengembangan web dapat menjaga keamanan data sensitif pengguna seperti informasi pribadi, keuangan, dan bisnis.
Langkah-langkah keamanan yang efektif juga membantu mencegah serangan seperti peretasan, pencurian identitas, dan penyebaran malware yang dapat menyebabkan kerusakan sistem dan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.